The recording has started. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada yang terhormat peserta kegiatan Darkumud 4. Pada kesempatan ini kami akan menyelenggarakan kegiatan di Darkumud presentasi yang nanti menampilkan khususan Diah Andalusia sebagai presenter dengan materi yaitu kegiatan berkaitan dengan mata pelajaran kimia. Kemudian untuk profil dari manusia yaitu lahir di Malang 1 Agustus 1980, alamat kosan, riwayat pendidikan 2 pendidikan IPA Universitas Negeri Malang, riwayat mengajar tahun 2003 sampai sekarang mengajar di SMA 1 Singosari Malang 2003 sampai 2000 di SLB dan Malang 2003 sampai 2010 di SMP Islam Malang 2009 sampai 2011 di SMP Angkat Malang. Itu profil sebagai present. Yang kedua juga dipandu moderator yaitu Yatin SAG yang tertinggi Brebes, lahir Brebes 28 Agustus 1970. Beberapa prestasi profilnya diantaranya 2017, 2018 ikut berprestasi tingkat kabupaten. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada presentasi. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator yaitu Bu Supriyatin. Kang Supriyatin bantu acaranya sampai selesai nanti. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada jurusan Andalusia untuk menyampaikan presentasi berkaitan dengan materi kimia. Silakan Bu Susan, kami berikan presentasinya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, kita dapat berkumpul melalui media FCC untuk mengikuti video conference dengan materi saya yang berjudul Senyawa Hidrokarbon. Terima kasih kepada Bapak Dadan Daud yang tes pembuatan SAC saya selalu didampingi beliau, sehingga media pembelajaran saya bisa segera terselesaikan dengan tanpa kendala. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Susiswo selaku host yang telah berkenan memberikan room untuk kegiatan pada hari ini. Terima kasih pula kepada Bu Supriyatin yang telah bersedia mengantarkan kegiatan ini sebagai moderator agar dapat terlaksana dengan baik. Baiklah, saya mulai ke pembahasan senyawa hidrokarbon. Secara umum, senyawa hidrokarbon sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penting sekali menanamkan pada anak didik kita bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, banyak sekali mengandung senyawa hidrokarbon. Secara garis besar, dalam senyawa hidrokarbon yang kita pelajari adalah kelompok alkana,
kelompok alkina, dan kelompok alkuna. Pada awal mula pembagian senyawa hidrokarbon, seorang ahli kimia bernama Frederick Wohler berhasil menemukan pembagian senyawa karbon menjadi karbon organik dan karbon anorganik. Pembagian tersebut dikelompokkan berasal dari makhluk hidup yang disebut sebagai senyawa karbon organik, sedangkan yang berasal dari benda tak hidup disebut sebagai senyawa karbon anorganik. Adapun perbedaan senyawa karbon organik dengan senyawa karbon anorganik bisa kita lihat pada tahlil 1.1 tersebut, bahwa senyawa organik biasanya terhadap pemanasan dia kurang stabil. Titik didihnya rendah, kelarutannya lebih suka pada pelarut yang bersifat non-polar seperti minyak. Kereaktifannya pun juga lambat, hanya bereaksi cepat pada reaksi pembakaran. Sedangkan secara struktur biasanya dia berikatan kovalen. Sedangkan untuk senyawa karbon anorganik dia lebih stabil, sehingga mempunyai titik didih yang tinggi dan mudah larut dalam pelarut polar. Reaksinya pun juga sangat cepat. Ini biasanya kita jumpai seperti contohnya batu kapur, kalau kita reaksikan dengan air maka dia akan langsung menghasilkan reaksi yang kita lihat cepat. Uniknya dalam senyawa hidrokarbon memiliki kekhasan atom karbon. Atom karbon cirinya di sini mempunyai 4 elektron valensi. Materi tentang elektron valensi ini sebagai materi prasyarat yang diterima oleh anak didik kita di kelas 10 pada materi struktur atom dan ikatan kimia. Sedangkan untuk unsur yang lain tidak memiliki keunikan yang dimiliki oleh atom karbon, di mana bisa berikatan dengan sesuatu jenisnya sampai menghasilkan rantai yang cukup panjang. Nah, karena keunikan tersebut, pada rantai karbon muncul posisi-posisi yang bisa kita kategorikan sebagai kedudukan atom karbonnya. Dikatakan mempunyai posisi primer apabila karbon tersebut hanya mengikat satu atom karbon yang lain. Jika menempati posisi sekunder, maka atom karbon tersebut dapat berikatan dengan 2 atom C yang lain. Sedangkan posisi tersier itu apabila atom karbon tersebut berikatan dengan 3 atom C yang lain. Dan posisi yang terakhir, posisi kuaterner, apabila atom karbon tersebut berikatan dengan 4 C yang lain. Apakah bisa menempati 5 ikatan? Yang pasti tidak bisa. Dikarenakan maksimal tadi dikatakan bahwa atom karbon hanya mampu berikatan dengan 4 atom C yang lain. Cn H2n plus 2. Antara senyawa alkana 1 dengan alkana yang lain, dia berselisih sebesar CH2. Sedangkan penamaan speknya, penamaan yang baku dalam materi kimia itu selalu diberi akhiran ana. Sedangkan untuk rumus struktur ikatannya antara atom C yang satu dengan C yang lain selalu berikatan tunggal.
Berikut ini adalah contoh beberapa kelompok alkana, mulai dari C yang paling sederhana, C yang sama dengan 1, sampai yang saya contohkan di sini sampai C10. Kita masukkan ke rumus umumnya tadi, CnH2n plus 2, sehingga seperti misalnya etana, di sana C-nya ada 2, N-nya kita ganti 2. Sedangkan untuk menentukan jumlah atom H-nya, tinggal dimasukkan ke rumus 2n plus 2 tadi. 2 kali 2 ditambah 2 hanya berjumlah 6. Begitu tata nama senyawa alkana. Senyawa alkana, penamaannya yang pertama, langkah-langkahnya kita harus mencari rantai yang paling panjang. Dari rantai yang paling panjang tadi dianggap sebagai rantai induk atau gugus utama. Berikutnya kita beri penomeran. Nah, penomeran di sini kita harus mencari siapakah yang bertindak sebagai gugus cabang. Ibarat pohon itu kalau ranting yang kecil-kecil itu dianggap sebagai cabangnya, sedang tidak terlalu besar. Artinya di sini jumlah C yang paling panjang tadi sebagai induknya. Nah, cabangnya dia berbentuk sebagai alkil. Beda antara alkana dengan alkil terletak pada rumus umumnya. Kalau alkana dari rumus umumnya CnH2n plus 2, sedangkan alkil CnH2n plus 1. Selisih jumlah atom sebanyak 1. Penamaannya pun juga mirip dengan alkana, hanya mengganti akhiran ana menjadi akhiran il. Contohnya misal metana menjadi metil. Dia menempati sebagai posisi cabang. Berikutnya diberi awalan jika cabang tersebut lebih dari 1. 1 itu mono, 2 di, 3 tri, dan seterusnya. Seperti di situ saya contohkan ada 4 atom yang terpanjang, 4 atom C yang terpanjang, sedangkan yang di bawah itu ada 1 atom C, maka induknya di sana dianggap ada 4. Yang 1 itu sebagai cabang yang di bawah. Sehingga senyawa tersebut kita bisa beri nama 2-metil butana. Berikutnya senyawa hidrokarbon yang saya ulas adalah tentang kelompok alkena. Alkena di sini berbeda dengan alkana karena dia memiliki ikatan rangkap 2 antara atom C yang 1 dengan C yang lain. Aplikasinya pada kehidupan sehari-hari sering kita jumpai pada plastik yang biasanya kita gunakan untuk membungkus makanan atau juga peralatan dapur seperti teflon dan lain-lain. Beberapa contoh senyawa kelompok alkena. Di sini saya berikan mulai dari C yang terendah dimasukkan ke rumus umum. Untuk alkena ini rumus umumnya adalah CnH2n. Dimasukkan ke sana, misalnya N-nya 2, maka hanya berjumlah 4. Kalau N-nya 3, hanya berjumlah 6, itu seterusnya. Bedanya terletak pada hasilnya ikatan rangkap 2 pada rumus umumnya. Mengenai penamaan alkena. Langkah pertama, kita tentukan rantai terpanjang. Pertama, jumlah rantai terpanjang itu adalah C yang jumlahnya paling banyak. Tetapi harus kita perhatikan bahwa jumlah C yang paling banyak tersebut harus mengandung ikatan rangkap 2. Seperti di situ, saya contohkan ada rantai yang lurus, ada ikatan rangkap 2-nya.
sana adalah sebagai rantai induknya. Dan yang di bawah itu adalah cabangnya. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita beri penomeran. Penomeran dimulai dari ujung rantai yang berikatan rangkap dan paling dekat dengan cabang. Karena saya beri nomor dari ujung kiri, sehingga cabang mendapat nomor 2. Kenapa kok tidak saya beri nomor dari kanan? Seandainya saya beri nomor dari kanan, maka cabangnya mendapat nomor 3. Nah, ini secara aturan BPEK, penomeran cabang harus mendapat posisi yang terdekat, sehingga senyawa tersebut diberi nomor seperti itu. Berikutnya aturan yang ketiga, jika terdapat cabang pada rantai induk, maka pemberian nama cabangnya sesuai dengan jumlah alkilnya. Apabila jumlah alkilnya 1, maka tadi dari metana diganti menjadi metil, cabangnya disebut metil. Misalnya ada 2, dia dari etana menjadi alkil, itu seterusnya. Kemudian aturan yang keempat, jika terdapat cabang yang pada rantai induk, pemberian namanya disesuaikan dengan gugus alkil. Sehingga nama untuk senyawa itu yang tepat adalah 2-metil 2-butena. Di nomor 2-butena itu berasal dari ikatan rangkap yang namanya di nomor 2. Berikutnya, apabila terdapat 2 atau lebih ikatan rangkap, maka kita berikan awalan sesuai jumlah ikatan rangkapnya. Kalau 2 berarti diberi awalan diena, kalau 3 berarti triena. Seperti yang saya contohkan di situ, ada 4 atau C dengan nomor ikatan rangkapnya di nomor 1 dan nomor 3, kita diberi 1,3 buta diena. Berikutnya tentang alkuna. Nah, alkuna ini memiliki ikatan rangkap 3. Senyawa-senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti gas etuna yang biasanya digunakan pada proses pengelasan logam atau pemotongan logam. Selain itu juga ditemukan pada pipa PVC, itu banyak menggunakan senyawa alkuna. Beberapa contoh senyawa alkuna dapat kita lihat pada tabel berikut, tinggal dimasukkan ke dalam rumus umumnya. Rumus umumnya yaitu CnH2n-2 berselisih 2. Jika kita masukkan, kalau misalnya N-nya sama dengan 2, maka jumlahannya 2 kali 2 dikurangi 2, sehingga C2H2. Gitu seterusnya. Untuk penamaannya pun tinggal merubah akhiran ana menjadi akhiran una. Untuk tata nama lebih detail pada alkuna, langkah yang pertama sama kita tentukan dulu jumlah rantai yang terpanjang. Jumlahnya harus paling banyak. Setelah itu berikutnya kita nomor dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Langkah berikutnya, jika terdapat cabang, maka pemberian nama cabangnya cabang. Sehingga untuk senyawa tersebut diberi nama 4-metil, karena metilnya ada di nomor 4, 2-heksuna, karena ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 2. Kenapa heksuna? Untuk C yang berjumlah 6, diberi nama heksuna. Berikutnya yang
kita bisa temukan pada senyawa hidrokarbon adalah tentang isomer. Apa itu isomer? Nah, isomer di sini adalah senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Dengan dia memiliki rumus struktur yang berbeda, kegunaannya pun juga akan berbeda. Seperti di sana saya contohkan, jika jumlah C-nya lurus, kita beri nama N-butana. Jumlah C-nya ada 4, H-nya ada 10. Kita rubah menjadi bentuk yang di bawahnya. C-nya jumlah totalnya juga 4, H-nya jumlah totalnya juga 10. Tapi namanya berbeda, jadi 2-metil propana. Mengapa kok berubah? Karena aturan penamaan tetap kita harus mencari rantai yang terpanjang. Kemudian kita cari cabangnya sehingga posisi namanya akan berubah. Berikutnya, Bapak Ibu guru yang hebat, kita perhatikan pada cara menentukan jenis keisomeran pada alkana. Ada yang disebut sebagai isomer struktur, yaitu rangkanya yang kita rubah. Rangkanya seperti itu. Kalau kita perhatikan pada struktur 1 jumlahnya lurus darahnya, kemudian di struktur 2 kita potong darahnya, potong itu jumlah C-nya. Di struktur 3 kita potong lagi jumlah C-nya. Nah, akhirnya dihasilkan sejumlah isomer dengan rumus molekul yang sama. Berikutnya yang saya bahas tentang reaksi senyawa karbon. Senyawa hidrokarbon tidak akan mempunyai fungsi atau kegunaan dalam kehidupan sehari-hari kalau dia tidak direaksikan dengan senyawa yang lain. Beberapa reaksi yang dapat terjadi antara lain reaksi di alkana disebut dengan reaksi substitusi. Substitusi di sini artinya saling tukar. Itu saya contohkan, senyawa CH4 direaksikan dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl, atom H-nya lepas 1 diganti dengan atom Cl dari lawan tadi, ditambah dengan senyawa HCl. Awalnya sebelah kiri tanda panah Cl-nya ada 2, karena dia lepas 1 menerima atom H, makanya HCl. Nah, reaksi seperti itu disebut dengan reaksi substitusi. Ada juga reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran di sini reaksi yang ditambahkan oksigen. Ada reaksi pembakaran sempurna, ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Perbedaannya terletak pada hasil proses. Kalau dia reaksi pembakarannya sempurna, maka gas CO2 yang dihasilkan oleh senyawa. Sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas CO atau karbon monoksida. Ini yang agak berbahaya jika sampai sering berikatan dengan hemoglobin darah. Kita akan terasa sesak. Makanya pada saat menyalakan kendaraan bermotor, kita tidak boleh berada dalam ruangan tertutup. Dengan reaksi yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor itu adalah reaksi yang tidak sempurna. Reaksi yang lain pada alkena atau alkuna yaitu ada reaksi adisi. Reaksi adisi di sini artinya ikatan pada semua alkena atau alkuna menjadi ikatan tunggal. Contohnya di sana ada reaksi halogenasi, reaksi nitrasi, sulfonasi, dan reaksi Friedberg. Ya, kita coba praktikum yang dapat kita lakukan antara lain dengan alat-alat sederhana bisa dilakukan. Maka harus menggunakan tabung reaksi seperti itu. Jadi tabung reaksi itu bisa kita ganti dengan gas atau botol kaca. Kemudian sampelnya bisa kita masukkan di dalamnya, kemudian kita beri sedotan dengan tutup karet atau tutup sedotannya tadi.
kita masukkan ke dalam beberapa senyawa yang bisa kita ujikan antara lain seperti susu bubuk, tepung beras, gula pasir. Pada kelompok alkana, saya memberikan beberapa contoh seperti N-heksana, yaitu N-nya normal. Kemudian contoh yang lain ada 2-metilpentana. Pentana itu C-nya ada 5. Kemudian di nomor 2 karena dia ada cabangnya berupa CH3 diberi nama metil. Begitu seterusnya. Kemudian contoh pada alkena, nampak di sana bahwa ada ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 prioritas mendapat penomeran yang terendah, sehingga senyawa itu diberi nama 2-metil 1-pentena. Kemudian jika cabangnya bergeser, ya bernama 3-metil 1-pentena. Berikutnya di kelompok alkuna muncul di sana ada ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3 menunjukkan prioritas yang utama penomerannya, sehingga senyawa itu diberi nama 3-metil 1-butana. Apabila ditambahkan cabang lebih dari 1, seperti contoh yang B pada alkuna, maka di sana ada 2-metil di nomor 4. Kita beri nama 4-4 karena ada 2 berarti berawalan di metil. Di nomor 2 pentuna itu karena ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Itu seterusnya. Oke, kita coba pada latihan soal. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang C, senyawa karbon organik lebih mudah pada terbakar. Jadi sesuai pada isi yang pengecualiannya tadi, ya. Kalau pada reaksi pembakaran dia akan lebih cepat. Pertanyaan yang kedua, kekhasan atom karbon yang menyebabkan unsur karbon mempunyai banyak ragam senyawa. Nah, ini muncul karena adanya ikatan yang 4 elektron valensi tadi. Ya, jawabannya yang D. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, di sana ada praktikum. Pertanyaannya adalah kesimpulannya. Nah, ini kesimpulan dari kegiatan praktikum tersebut adalah untuk mengetahui adanya gas yang dihasilkan. Kalau dia bisa mengerupkan air kapur, maka senyawa tersebut menghasilkan gas CO2. Sedangkan ditutupnya, kalau dia ada uap air, maka di sana ada gas hidrogen. Dengan jalan bisa memerahkan kertas obat. Maka jawabannya adalah yang A. Pertanyaan selanjutnya, rumus molekul yang tergolong hidrokarbon tak jenuh. Nah, kelompok tak jenuh di sini adalah kelompok senyawa yang alkena atau alkuna. Alkena tadi CnH2n, sedangkan alkuna CnH2n-2. Jadi yang cocok di sini jawabannya C3H6 2n, ya. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya soal yang kelima. Di dalam senyawa 4-etil 345 trimetil 2-heksena terdapat karbon primer, sekunder, tersier. Nah, ini tadi kita harus menggambarkan dulu posisi soal tersebut. Posisinya di rantainya seperti apa. Setelah itu kita hitung berapa jumlah primernya. Primer itu yang berikatan 1, C yang lain, lalu sekunder itu 2, tersier itu 3, kuarter itu 4. Setelah dihitung, ini jawabannya ketemu yang A. Berikutnya soal yang keenam, rumus alkuna. Alkuna tadi memiliki rumus umum CnH2n-2. Tadi di sini yang cocok adalah yang C. Berikutnya soal yang ke-7. Urutan untuk alkana. Alkana tadi diberi rumus umum CnH2n+2.
dengan rumus umum itu, maka yang cocok adalah jawaban C. Soal berikutnya yang ke-8, jumlah isomer. Nah, isomer tadi didefinisikan memiliki rumus molekul yang sama, tapi rumus strukturnya berbeda, yang kita potong satu-satu C-nya tadi. Nah, setelah kita hitung, ketemu jumlah isomernya ada 5 C. Berikutnya soal yang ke-9. Nah, ini ada isomer cisteran. Cisteran itu adalah isomer posisi ruang. Posisi ruang di mana kalau dia ke arah dan berlawanan. Yang ke-9. Nah, ini ada isomer cisteran. Cisteran itu adalah isomer posisi ruang. Posisi ruang di mana kalau dia ke arah dan berlawanan arah pada gugus yang sama. Jawaban yang cocok adalah yang berikutnya, senyawa alkena. Kelompok alkena itu adalah kelompok yang mempunyai rumus umum CnH2n. Sini jawaban yang cocok adalah 1 dan 3 yang C. Seperti itu dari media presentasi saya. Mungkin kita bisa terapkan, bisa gunakan media ini sebagai salah satu bentuk pembelajaran pada anak kita, sehingga selama proses pandemi COVID ini mereka bisa belajar dengan intens tanpa merasa bingung dengan kondisi buku yang terbatas. Cukup karena anak sekarang lebih cenderung menggunakan Android, maka media ini saya rasa sangat cocok sekali. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan ke moderator. Monggo Bu Supriyadin. Terima kasih untuk Ibu Susan. Luar biasa penjelasannya dan luar biasa mumetnya untuk mata pelajaran kimia. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya bisa lewat chat atau nanti host bisa menghidupkan suara dari para peserta. Untuk pertanyaan yang lewat chat belum ada. Saya tunggu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo Pak Sefi. Pak Sefi mau bertanya. Oh ya, silakan Pak Sefi. Ya, baik Ibu. Selamat siang Bu. Oh, selamat siang. Ibu. Maaf Bu. Ya, silakan Bu Sefi untuk langsung bertanya. Iya. Kebetulan kan saya juga mengajar di SMA Ibu, tetapi mapel lain. Nah, saya melihat anak-anak didik saya itu kayaknya sepertinya sulit untuk memahami materi kimia yang mungkin bagi mereka agak berat gitu. Nah, mungkin ada tips dari Ibu untuk belajar lebih mudah agar anak-anak itu paham materi kimia yang mungkin di materi ini kita sampaikan. Sudah Bu? Sudah. Oh iya. Terima kasih Bu Sefi ya. Saya kira Pak Sefi. Untuk Bu Susan langsung saja jawab pertanyaan dari Bu Sefi. Bagaimana trik agar siswa itu suka, senang, lebih mudah belajar ilmu kimia? Karena kita yang sebagai guru ingat sendiri tadi begitu rumitnya. Monggo Bu Susan dijawab langsung pertanyaan Bu Sefi. Ya, terima kasih Bu Sewi. Memang kondisi ilmu kimia kadang-kadang untuk beberapa anak itu ada menjadi momok. Mereka mendengar kalimat kimia gitu aja sudah takut, wah ini materinya apa? Untuk materi ini biasanya saya lebih cenderung menggunakan alat peraga mereka sebagai alat peraga. Artinya seperti tadi misalnya ada jajaran atom karbon, gitu. Mereka saya suruh ke depan sebagai rantai karbonnya. Itu mereka senang sekali berinteraksi dengan sesama temannya. Kemudian saat mereka bergandengan tangan dengan sesama temannya,
mereka menghitung, oh posisi saya ini mengikat berapa tangan, oh kalau saya mengikat satu tangan teman saya berarti saya posisi primer, kalau saya mengikat dua tangan teman saya berarti saya posisi sekunder. Kalau seandainya saya punya tangan di depan saya berikatan lagi dengan teman saya, maka saya posisi tersier, begitu terusnya. Itu anak-anak lebih enjoy daripada kalau saya jelaskan dengan PPT atau dengan PowerPoint ya. Nah, sehingga kalau seandainya di dalam era pandemi ini kita bisa memunculkan kondisi alat peraga divideokan, kemudian disampaikan ke anak-anak melalui entah YouTube atau bagaimana, mungkin mereka akan lebih mudah untuk memahami materi senyawa hidrokarbon. Iya, terima kasih Bu Susan, jawabannya luar biasa. Pertanyaannya juga sangat bagus, jawabannya juga sangat bagus. Bu Sevi menanyakan tentang trik agar siswa itu tertarik, dan Bu Susan sudah menjelaskan, bahkan itu pengalaman pribadi dibagikan kepada kita semua. Begitu Bu Sevi, bagaimana jawaban dari Bu Susan? Terima kasih Bu. Oh iya, sama Ibu. Yang lain yang mau bertanya lagi? Kita nanti selesai jam 15 lebih, ini masih jam 14. Mau yang lain yang mau bertanya? Ayo Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat. Ada kesempatan ya, ini ada ilmu-ilmu yang bisa kita serap untuk dikembangkan di sekolah masing-masing. Contoh tadi Bu Sevi bertanya supaya anak-anak tidak merasa kesulitan. Tanya lagi boleh Bu? Kenapa? Tanya lagi boleh? Oh, Bu Sevi tanya lagi. Boleh Bu, nggak ada yang tanya daripada kosong. Langsung saja monggo Bu Sevi, pertanyaan yang kedua. Ya, untuk materi ini kira-kira yang bisa diterapkan dengan sehari-hari itu apa Bu contohnya? Langsung Bu Susan, pertanyaan Bu Sevi dijawab saja. Terima kasih. Untuk kebermanfaatannya atau penerapannya senyawa hidrokarbon ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya sangat banyak benda-benda atau barang-barang yang mengandung senyawa hidrokarbon. Seperti misalnya bahan bakar, entah itu bahan bakar di dapur atau bahan bakar kendaraan bermotor atau bahan pelumas. Nah, di sana semuanya mengandung kelompok senyawa hidrokarbon. Seperti misalnya gas LPG. Nah, LPG ini dia tersusun dari kelompok propana dan butana. Nah, kita bisa menunjukkan kepada anak kalau propana itu rumus molekulnya seperti ini, wujud barangnya dia seperti LPG. Nah, atau contoh lain seperti bahan sandang, misalnya nilon. Nilon ini kalau kita lihat sebagai bahan pakaian, dia tersusun dari kelompok butena. Karena butena kita tahu tadi rumus umumnya dia masuk di kelompok alkena C4K6. Ada juga di contoh yang di bahan ini bahan bangunan, misalnya seperti cat yang sering digunakan oleh bapak tukang untuk dekorasi rumah. Nah, di sana cat ini komposisinya dia tersusun dari metana dan etena, kelompok cat vinyl dan latex. Senyawa-senyawa yang sering kita jumpai tersebut, kalau kita berikan contoh di awal pada anak-anak, mereka akan tertarik untuk mengurai itu apa sih. Akhirnya di sana ada ketertarikan, oh ternyata seperti ini alkena. Di bidang farmasi bersama yang sering digunakan oleh anak-anak, misalnya seperti aspirin. Nah, aspirin ini juga dia bahan bakunya adalah kelompok etena. Atau seperti deterjen. Nah, deterjen ini juga berbahan baku kelompok benzena. Itu uniknya belajar kimia, dari bahan-bahan itu kita bisa mengurai, oh ternyata zat-zatnya tersusun dari komposisi. Sehingga anak-anak bisa, seandainya mereka ada keinginan untuk menjadi
maka dari bahan-bahan yang ada di lab atau ada di perusahaan itu bisa dikondisikan untuk suatu produk yang baru. Harapannya dari ilmu yang mereka miliki, tujuan produk baru yang berbeda dengan di daerah pasaran itu lebih. Ya, itu jawaban dari Bu Susan sangat jelas ya, sangat luas. Saya juga sangat terpana karena luar biasa penjelasannya. Bagaimana Bu Stefi? Jawaban dari Bu Susan. Boleh nyambung lagi? Mau tanya lagi? Iya, tadi penjelasannya kaitannya dengan yang LPG itu ya Bu ya. Kan katanya di dalamnya senyawa apa itu tadi. Nah itu ya, kadang kita di masyarakat itu ada kasus kok LPG bisa bocor atau meledak, itu penjelasannya bagaimana Bu? Ya langsung Bu Susan monggo. Nah ini dua orang utama tadi. Bu Susan. Ya, terima kasih. Seperti tadi yang diungkapkan pada tabel sifat-sifat senyawa organik yang posisi senyawa hidrokarbon dia akan lebih mudah bereaksi pada proses pembakaran. Nah, pada saat dia bocor, otomatis akan mudah bereaksi dengan oksigen dari udara. Dan dari reaksinya antara propana atau senyawa hidrokarbon dalam LPG dari propana dan butana, kalau dia bereaksi dengan oksigen di udara, maka akan menghasilkan pembakaran yang sempurna. Nah, ledakan itu adalah salah satu bentuk proses reaksi gas yang keluar dari tabung gas LPG-nya dengan udara, seperti itu. Oh iya, terima kasih ya Bu Susan penjelasannya. Sama-sama. Luar biasa ya antara penanya dengan Bu Guru yang menjelaskan. Ini sama-sama guru kimia sharing di sini. Monggo Bapak Ibu guru yang lain bisa sharing ya, ini kan menimba ilmu di sini. Tidak semuanya bisa mempunyai kesempatan. Bagaimana yang lain? Ada yang mau tanya lagi? Sepertinya sudah jelas atau mungkin bahkan mereka mumet Bu, sehingga nggak ada yang bertanya. Tadi penjelasannya saya juga apa alkana, alkena, alkuna tadi ya Bu. Ini bagi anak-anak juga memang saya sendiri yang sudah tua ada mumet. Yang lainnya monggo yang mau tanya. Oh ya Bu Stefi, terima kasih Bu Susan dan tim ya, sama-sama Bu Stefi, semoga bermanfaat bisa dikembangkan di sekolah Bu Stefi. Yang lainnya mau tanya monggo. Halo Bapak Ibu yang mau tanya. Oh kayaknya sudah jelas ini Pak Sis, ditutup saja bagaimana Pak Sis? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke host ya. Monggo host Pak Sis untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Bu. Ya, Oke, terima kasih Bu Supriyatin. Demikian Bapak Ibu. Boleh saya memberikan review kesimpulan sebentar? Oke, moga-moga. Terima kasih. Sebelum ditutup room ini oleh host, beberapa kesimpulan yang bisa kita pelajari di materi senyawa hidrokarbon adalah kita bisa membuka wawasan pada anak didik kita mengenai senyawa-senyawa hidrokarbon yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa berjaga-jaga terhadap bahaya yang ditimbulkan atau dapat digunakan untuk menghasilkan produk-produk baru yang lebih bermanfaat dari komposisi senyawa hidrokarbon yang ada, sehingga diharapkan perkembangan ilmu pengetahuan tentang kimia itu akan lebih luas dan lebih untuk itu Pak kesimpulan saya ambil. Baik, terima kasih Bu Dian ya. Sebelum saya tutup, ini saya beri kesempatan monggo Pak Dadan sebagai instruktur memberikan masukan atau saran berkaitan dengan penyatuan materi dari Susan mengenai
Terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Kita dengar Pak. Luar biasa Bu, bagus. Yang biasa mungkin tadi kata Bu Yatin, ya barangkali bukan tidak mau bertanya karena sudah wah ini seperti ditanya karena ibu pada baru dengarnya aja sudah panjang. Mungkin tak duluan. Padahal kalau tadi ya sangat menarik, apalagi kalau di awal-awal barangkali disampaikan apa sih manfaatnya bagi kita itu belajar materi ini. Jadi sudah dijelaskan oleh ibu bahwa ternyata kita tidak dilepaskan dari hal-hal berkaitan dengan penyakit kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akrab ternyata barangkali terkadang apa sih manfaatnya belajar materi al-guna al-kana. Saya menarik tadi dari bagaimana kita bisa untuk maju ke depan, kemudian berpegangan. Nah barangkali ya bisa ditambahkan itu membuat sebuah ikatan. Nah saya juga tidak tahu ada ikatan apa, reaksi apa kan saling berpegangan kan itu juga ya, Bu, ada reaksi kimiawi mungkin ya Bu ya. Nah, terbatas. Oke, barangkali itu saja. Terima kasih sudah memaparkan dengan sangat luar biasa. Prihatin juga sudah memandu Pak Sis dan teman-teman luar biasa. Suaranya jernih. Mungkin tadi ada beberapa kali Pak yang terpental itulah dinamikanya dari kegiatan ikon kita. Seringkali bermasalah dengan jaringan, tapi luar biasa ini tertib loh, alhamdulillah. Tadi saya melihat sampai ada 30 atau 31 yang join gitu. Itu saja barangkali Mas Sis, terima kasih Bu Susan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dadan. Oke, terima siap. kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Baik, Bu yang kami hormati, demikian penyampaian video conference dari Bu Susan mengenai senyawa hidrokarbon yang telah dijelaskan dengan sangat gamblang sekali, dan ada juga center dari Bu Prihatin sebagai pembimbing kami, yaitu instruktur Bapak dan kami satu tim menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, dan juga ini kami yang telah kami sampaikan dengan satu tim ini sudah bermanfaat bagi kita semua. Ya, kami sampaikan. Adipati Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.